Shalom teman-teman semua yang menyaksikan, kembali lagi bersama kami di online Bible Reading. Dengan sahabat-sahabat saya, ada Benny John dan juga ada Alvin. Halo semua, kabar sehat baik? Selamat malam. Malam. Baik, puji Tuhan. Semoga teman-teman yang menyaksikan dimanapun berada juga dalam keadaan baik dan sehat selalu. Dan kita terus keep on fire, haus akan firman Tuhan, kita terus mau belajar. Kita minggu ini akan masuk ke dalam Efesus pasal yang kedua. Mungkin ada yang mau di-highlight atau langsung baca aja kita? Kita langsung baca aja ya. Siap. Di pertemuan yang sebelumnya kita bilang coba dibaca di ayat yang 8 itu kan, gitu, diresapi, dimengerti gitu ya, apa arti ayat itu. Nah, sekarang kita baca nih satu perikop dulu. Gue baca ya, nanti highlight ya. Oke. Judul perikopnya itu semuanya adalah kasih karunia. Ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus. Nah ini ya, ayat emasnya ya. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Oke, silakan. Yang mana dulu nih? Ada yang dimengerti, tidak dimengerti, atau mau pakai versi lain bahasa Inggris, dibandingkan juga boleh. Siapa dulu? Kalau gue dulu ya. Di sini ya, cuma mau nambahin aja yang tadi di ayat emas tadi, yang sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Ya. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ini mungkin cuma mengingatkan aja gitu. Maksudnya sebelum-sebelumnya kita udah pernah belajar. Kayak maksudnya kita ini kalau mau dibilang yang penting berbuat baik itu pasti selamat gitu, atau yang penting gue seperti apa itu udah pasti selamat, nggak ada gitu loh. Karena baik pun kan ya sebelumnya pernah dan pernah dibahas gitu, baik itu tuh juga di atas kita juga ada yang lebih baik lagi dari kita gitu. Jadi kalau dijadikan standar rasanya nggak ada yang sempurna gitu. Dan di sini udah statementnya sangat jelas, karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman gitu. Jadi bukan hasil usaha kita tapi pemberian dari Allah gitu. Jadi ini mungkin statement yang sangat jelas gitu, karena kita manusia hidup di dunia ini ya karena kasih karunia gitu, bukan karena kuat gagahnya kita gitu. Itu aja sih mungkin dari gue yang mau di highlight. Ya, gitu. Betul. Di sebelumnya kita sempat, sebenarnya kita di OBR ini, selama kita baca OBR di tulisan Paulus banyak ya kita ngomongin tentang ini kan. Ya. Jadi betul-betul tentang kasih karunia gitu. Nah di situ juga ada kata iman, ya, bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. It's a gift. Oke, Kalisan gimana San? Kalau gue tertarik dengan judul yang di New King James Version. Di perikop ini judulnya tuh By Grace Through Faith. Jadi tapi gue ada baca yang di NLT-nya, di New Living Translation-nya, Made Alive with Christ. Jadi
di sini dilihat tuh dijelaskan ya, gue lebih ngerti konteksnya itu kalau kita ya memang ini ada karena kemurahan Tuhan, dia baik, dia sangat cinta sama kita, dia sangat sayang sama kita, walaupun kita sudah mati karena dosa-dosa kita, dia tetap memberikan kita kehidupan melalui kebangkitan Kristus gitu kan. Ya. Yang which is kita rayakan beberapa hari yang lalu juga gitu kan. Kita peringati gitu. Ya. Jadi di sini Paulus bilang, it is only by God's grace that you have been saved. Jadi kalau dari ayat Masa tadi dibilangnya di sini God save you by His grace when you believe. Ya. Jadi saat kita percaya gitu, and you can take credit for this. It is a gift from God gitu. Nggak bisa kita, kalau di bahasa Indonesia dibilang bermegah diri gitu kan. Ya. Mungkin bermegah diri dalam arti kayak, oh gue sudah melakukan, sudah percaya melakukan hal baik segala macam, maka gue layak untuk mendapatkan keselamatan itu. Padahal enggak, ya Tuhan memberikannya dengan cuma-cuma. Dan di ayat 9-nya dibilang salvation is not a reward for the good things we have done, so none of us can boast about it. Jadi bukan karena perbuatan kita, kalau Koben selalu bilang takarannya sampai mana kalau mau buat baik gitu kan. Kita nggak akan pernah cukup mau buat baik itu juga gitu. Ya. Jadi ini ayat yang sangat jelas ya menjelaskan semuanya. Itu ya. By grace ya, through faith. Yang bagian kita ya kita beriman gitu. Ya, jadi selalu kita sadar dulu, yang kita juga selalu bahas kan. Kita ini perlu ada yang bisa tolong kita, perlu ada yang bisa selamatin kita. Karena kalau cuma base dari law, yang dari perjanjian lama, 10 perintah Allah, nggak ada satu orang pun yang bisa penuhin itu sebenarnya. Ya kan? Yeah. Gitu. Nah itu kenapa ada, itu supaya jadi seperti cermin. Jadi kita ngaca, wah kita nggak sanggup gitu loh. Nggak mampu 10 perintah Allah itu. Makanya perlu penyelamat. Nah, sang penyelamat itu ya Mesias. Yesus Kristus, yang dia tebus kita semua itu di kayu salib, yang kemarin kita baru rayakan, ya kan, kematian di kayu salib, dan kebangkitannya. Nah, kebangkitan ini luar biasa penting, karena tanpa kebangkitan ini, kalau kita nggak percaya ada kebangkitan ini, ya di Alkitab kita tahu ya, ada orang tertentu yang nggak percaya kebangkitan itu. Ya kan? Orang Saduki kan tidak percaya kebangkitan itu. Nah, kalau tanpa kebangkitan itu, semua yang kita percaya ini sia-sia sebenarnya. Apa? Ya kan, sama aja kayak dunia aja, orang juga nggak ada kebangkitan pada akhirnya. Ngapain susah-susah seperti ini? Itu juga ada di dalam tulisan Paulus seperti itu, yang dia bilang ya kayak gitu. Nah tadi kalau kita baca pelan-pelan itu di pasal kedua itu sebenarnya Paulus tuh ngasih kayak ngeliat tentang salvation itu, tentang keselamatan itu. Tadinya itu kita apa? Ya kan? Tadinya itu ya yang tadi itu kamu dahulu sudah mati, ya kan? Karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya, kalau kita baca, kita tahu upah dosa itu ya maut, gitu. Ya kan, karena Adam udah berdosa, Adam dan Hawa melanggar, ya ujungnya maut, mati, gitu. Ya kan? Tapi lalu di Roma 5 yang dulu kita pernah baca, San, bahwa kalau Adam itu yang karena dosa mati, terus datang lagi Adam, yaitu Kristus, ya kan? Satu orang juga. Ya, satu orang juga menjadi kita selamat semuanya. Jadi Tuhan udah kasih jalannya dan solusinya. Ya, kita perlu lakukan bagian kita itu ya percaya. Sisanya itu kasih karunia, it's a gift. Kita juga udah pernah bahas kalau gift itu kan kita nggak pernah tanya orang itu gift-nya harganya berapa, gue bayar aja. Gitu. Nah itu jadi make sense tuh. Nggak mungkin itu jadi gift kalau kita akhirnya mau bayar. Gitu. Bener ya? Yes. Gua kasih lu hadiah San, misalnya hadiah Christmas gitu. Terus lu nggak mau terima, let's say. Nah kalau nggak mau terima ya udah, mau dibilang apa ya, gitu. Karena kan nggak mau terima. Tapi kalau lu terima, and then lu tanya gue ini hadiahnya berapa, harganya gue bayar aja deh. Nah, begitu lu bayar itu udah bukan jadi sebuah gift. Iya. Dan kita nggak akan lakukan itu untuk orang yang belikan hadiah itu kalau kita ngomong bahasa sehari-hari ini, dunia ini, ya kan. Yang ada kan kita pikir, wah gimana ya kita bisa memberkati lagi dia next time atau pas lagi nanti apa gitu. Itu respons yang benar. Jadi ya seperti itu. Oke. Terus apa lagi nih? Di ayat 3 cukup menarik. Ya. Ini Paulus
cukup humble menurut gue, karena di sini dia menyampaikan surat ini kepada jemaat Efesus, tapi juga dia bilang bahwa sebenarnya dulu kami juga semua terhitung di antara mereka. Jadi dia bukan seperti menghakimi gitu kan, tapi dia juga ikut bilang gue dulu juga orang berdosa loh gitu kan. Jadi kan kadang orang ada yang istilahnya terangnya terlalu silau gitu kan, kayak hidupnya serba benar. Tapi di sini Paulus mengatakan bahwa dulu gue sama seperti lu juga gitu. Jadi apa ya, menurut gue ini cukup bagian yang menarik juga gitu. Kita tidak hanya menyampaikan kebenaran, tapi juga kita bersaksi juga ke kehidupan kita gitu. Gue dulu juga lost, gue juga dulu sempat seperti lu mungkin atau gimana segala macem. Jadi supaya orang merasa kayak ada empatinya gitu ya. Gue lihat di sini. Ya, karena kita dulu sama-sama semua ya berasalnya dari dosa, gitu. Iya. Ya kan? Tadi yang pas dia bilang itu di ayat yang pertama, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dosa-dosamu, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, itu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi itu kayak pertamanya itu udah kasih tahu dulu bahwa kita ini memang kondisinya udah mati dari awal. Gitu. Kita hidup di dunia ini, kita mulainya udah mati. Gitu. Ya, kayak kalau kita suka nonton mini series itu judulnya Walking Dead. Jadi begitu mulai meskipun hidup lahir, tapi kita spiritual kita mati. Itu dia kasih tahu dulu. Makanya tadi dia bilang seperti kita tuh jalan di dunia itu, kalau bahasa Inggrisnya tuh ada bahasa wandering. Wandering tuh kayak orang nggak jelas gitu. Ya udahlah, yang penting ngalir aja lah, gua hidup mau gimana sih. Nah itu kalau belum ketemu Tuhan ya, istilahnya tanda kutip, itu jadi gitu hidup. Udahlah gua nge-flow aja lah. Gitu. Nah itu jadi purpose-nya nggak ketemu. Nggak ada misinya. Ya, purpose-nya nggak ketemu, ya kan, misinya nggak ada. Jadi itu kayak wandering yang tadi itu, Walking Dead itu. Ya kan. Lalu tadi yang lu bahasan, yang dia bilang, Paulus bilang, iya gue dulu juga sama, orang yang berdosa. Tapi sekarang kan nggak kayak gitu. Artinya dia bangun. Ya kan? Artinya dia bangun. Jadi tadi dari wandering, ini jadi waking up. Terbangunkan. Nah yang bangun itu juga dari Tuhan sendiri. Makanya kita sempat cerita tentang yang waktu. Ada 3 jenis waktu. Jadi ingat ya, kita pernah dulu ngobrol tentang 3 jenis waktu. Yang satu tuh kronos. Kronos itu kayak bahasa katanya tuh kronologi. Kalau kita kronologi, kita tahu semua orang tuh punya waktu 24 jam. Mau dia orang percaya, mau dia orang nggak percaya, kita semua punya 24 jam. Ya kan? Nah, yang berikutnya itu namanya kairos. Nah, kairos itulah momen itu di mana kita merasakan Tuhan, di mana kita dibangunkan, di mana kita tahu ini bukan gua nih. Nah, ya kan, di mana atau enggak pas lagi kita betul-betul dalam kondisi terpuruk, ada something happen. Dan kita tahu, wah ini ada pekerjaan yang di luar itu. Ya, setiap dari kita tuh pasti pernah merasakan itu. Cuman masalahnya kita mau mengakui itu atau enggak aja. Gitu. Nah, pada saat kita mengakui itu dan kita merasakan itu kronos itu kita dapat. Berikutnya bentuk waktu yang ketiga itu aion namanya. Aion itu artinya kekekalan. Jadi kalau kita udah merasakan Tuhan, fokus kita yang berikutnya itu ya kekekalan itu sendiri. Gitu. Jadi kan kita hidup udah nggak mau sia-sia lagi, karena yang kita pikirin sesuatu yang kekal. Ya, itu kira-kira. Itu dulu. Mungkin ada lagi? Cukup sih. Cukup ya? Oke, kita baca dulu yang berikutnya. Siapa baca? Gue baca ya. Gue baca ya. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya.
dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Ya. Jadi tadi awal berjalan kayak Walking Dead yang tadi itu. Habis itu bangun ya, waking up gitu. Ya kan? Karena Tuhan juga yang ada momen itu yang tadi kita bicarakan. Nah, ini lalu di yang perikop yang berikutnya apa yang mau di-highlight? Kalau gue ngelihat di sini sebenarnya zaman pas dulu ini terdapat dua kubu gitu ya, kubu Gentiles dan juga kubu dari Yahudi, orang Yahudi sendiri. Ya. Yang justru makanya dulu kan dibilang nggak boleh bergaul gitu kan mereka dengan orang-orang yang di luar Yahudi gitu kan. Karena dibilang Gentiles termasuk kita ini semua gitu. Cuman karena kita sekarang sudah diselamatkan, itu sudah menyatu sekarang, tidak ada pemisah lagi, sama seperti bait Allah yang saat Tuhan Yesus wafat di kayu salib terbelah menjadi dua. Itu semacam kayak pembatalan hukum Taurat ya, kalau dibilang di ayat 15 tadi ya, pembatalan hukum Taurat. Jadi sudah tidak perlu lagi bait Allah, tetapi bait Allah sekarang sudah berada di dalam diri kita masing-masing. Diri kita inilah bait Allah tersebut, dan batu penjurunya ini, batu penjuru, gue tadi ada ngelihat artikel, apa sih batu penjuru gitu kan, batu pertama gitu. Nah, batu penjuru itu dibilang adalah batu pertama yang diletakkan dalam pembangunan fondasi bangunan, seluruh batu merujuk kepada batu tersebut sehingga menentukan posisi seluruh struktur. Jadi kita bait Allahnya, batu penjurunya adalah ya Tuhan Yesus itu kan. Jadi ini dia yang istilahnya kita dibangun di atas batu penjuru ini. Jadi yang kita semua apa ya istilahnya mengarahkan kayak ke sana kali ya, seperti dijelaskan ya. Dia bilang merujuk kepada batu tersebut, seluruh jenis batu, menentukan posisi seluruh struktur gitu. Nah, ini gue bilang sini ayat keren banget ya gitu. Maksudnya benar-benar menjelaskan banget gitu tentang suatu tubuh sekarang Tuhan Yesus sudah mati, semua sudah ada pemisah. Sudah bait Allah itu ada di dalam diri kita sendiri juga. Itu yang gue dapat. Ya. Jadi itu sebenarnya tadi Irsan ngambil dari ayat 19 sampai 22 tuh selesai, ya kan? 19 itu dia bilang kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Itu yang tadi lu sempat bilang, jadi dulu tuh kayak ada dua kubu, satu Yahudi, satu Gentiles. Gentiles itu non-Yahudi, di luar Yahudi, bangsa asing. Ya, tapi pada saat kita ngomongin Yahudi, itu tuh maksudnya mereka juga sudah percaya Kristus. Ya. Karena dari Yahudi itu ada lagi yang Yahudi tidak percaya Kristus, Yahudi yang percaya Kristus. Ya, jadi maksudnya kalau sudah sama-sama percaya Kristus itu udah nggak ada tuh yang namanya Yahudi, bangsa asing itu semua. Sunat. Kita sudah disatukan, betul, disatukan di dalam Kristus. Makanya tadi bahasanya itu adalah kita kawan sewarga dari orang-orang kudus. Dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang dulu kita sempat mention juga tentang ini, bahwa kita ya semua kita yang percaya Kristus itu sudah dinamakan orang-orang kudus. Ya, makanya kita yang sempat ngobrol tentang berdoa, punya akses langsung, itu semua sama gitu. Kita semua posisi sama, ya brothers and sisters. Ya kan? Terus tadi lu bilang di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan. Nah, yang dia bilang gini, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Oh, ada lapisannya dulu. Betul, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi kan lu udah cari tahu tuh batu penjuru artinya apa. Batu penjuru tuh yang pertama, batu pondasinya itu. Iya. Itu Kristus sendiri, Yesus Kristus. Ya kan? Lalu di atas pondasi itu tadi, ya kan? Ada para rasul, para nabi, ya kan?
Yes. Bangun lagi di atasnya. Ya, makanya ditulis di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus. Nah, tadi lu mention bait Allah itu ya kita hari-hari ini. Ada ya kan, tubuh kita adalah bait Allah kan ditulis kayak gitu kan. Makanya jaga betul hidup lu gimana, ya kan, bagaimana kita hidup gitu. Nah, itu sudah jadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam. Jadi itu jelas tuh. Dari batu penjuru, pondasinya, nabi, rasul, terus kita, bait Allah sampai semua satu keseluruhan bangunan. Jadi itu tadi. Oke, apalagi, Ben? Mungkin tambahin sedikit, karena ini pas kita juga baru merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Di sini ada satu ayat juga kan, tapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Gitu. Jadi dengan yang hari ini kita belajar, yang bahas itu sebenarnya kita ini kan nggak layak gitu. Ini yang gue dapet ya, kita ini tuh nggak layak. Mungkin kalau yang tadi Koben juga ada sempat bahas, kalau misalkan di apa ya, disandingkan gitu sama law yang ada, hukum Taurat itu, ya kita udah pasti nggak bisa gitu penuhin itu gitu loh. Karena kan kalau untuk keselamatan itu hanya bisa kalau memenuhi 10 hukum Taurat itu. Itu cara pertama gitu kan. Itu. Nah, dan yang sudah bisa dipastikan itu nggak mungkin kita lakukan secara manusia gitu. Sedikit pun ya udah akhirnya udah nggak sempurna gitu. Dan yang kedua ya dengan kita kasih karunia ini kita diselamatkan oleh iman gitu loh. Jadi kadang sebenarnya harusnya itu yang mungkin tangannya dipaku, kita harusnya kita dicambuk gitu. Itu semua udah ditebus tuh sama Yesus sendiri gitu. Jadi makanya di sini tertulis kita juga punya akses yang apa namanya, yang langsung gitu. Jadi yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Mungkin kalau dulu kan masih kita harus nggak bisa ketemu langsung gitu loh. Ya kan, harus ada mungkin orang-orang tertentu yang bisa menghadap pada Tuhan, nanti kita sampaikan lagi gitu. Nah sekarang kita bisa langsung gitu. Jadi ini sesuatu yang mungkin banyak orang yang apa ya, secara tidak sadar mungkin ada yang take it for granted gitu. Jadi ya tadi juga sudah dibahas, maksudnya tubuh kita ini seperti bait Allah gitu. Jadi ya harus dijaga kekudusannya gitu. Karena kita sudah ditebus dengan sangat mahal ini gitu. Dan apa, kita ini tuh udah karena dapat kasih karunia ini gitu, jadi harus benar-benar dijaga gitu. Itu sih kalau yang dari gue ya, mungkin mau ditambahin. Itu lagi apa namanya? Jadi kalau dulu kan bait Allah itu kan istilah kemah Tuhan ya, kan ada emang dibatasin sama ruang maha suci gitu ya dibilangnya ya. Itu kan di dalamnya memang katanya ada roh Allah kan yang nyala-nyala yang selalu ada di situ, dan cuma orang-orang tertentu doang, imam-imam ya yang bisa masuk ke dalam gitu. Dan saat ini kisah yang sangat ini ya, pas Tuhan Yesus wafat, tiranya terobek gitu. Jadi ya kita dibilang itu kitalah sekarang aku akan membangun. Tuhan Yesus akan bilang semuanya kan runtuh dan aku akan membangun dalam 3 hari. Dalam 3 hari itu Tuhan Yesus membangunnya itu adalah diri kita ini, dan ruang maha sucinya itu apinya tetap ada, yaitu berupa Roh Kudus kalau sekarang gitu kan. Tidak berupa roh yang dulu hanya bisa ditemui, ada batasan-batasan, ada ritual-ritual yang harus dijalani, tapi sekarang karena Tuhan Yesus sudah berkorban, itu semua kita bisa langsung dapetin, langsung ketemu, akses langsung kayak gitu tadi ya. Itu luar biasa sih. Luar biasa banget. Ya. Dan pada saat dia bilang kita ini bait Allah, tubuh kita bait Allah, kan Roh Kudus ada di dalam. Iya. Udah langsung ada di dalam kita. Begitu kita percaya Roh Kudus, ya kan, terus ada di dalam kita bait Allah itu. Itu yang tadi dibilang. Kalau dulu kan itu ya, tirai itu kan terbelah jadi 2 itu. Maksudnya yang tadi dulu aja mau masuk aja mesti lewat orang tertentu. Contoh Lord Musa dulu kan. Musa yang ngomong sama Tuhan. Terus baru Musa kasih tahu lagi ke orang-orang. Lewi ya. Ini dari salib yang Tuhan Yesus sudah salibkan dan dia bangkit, itu udah langsung kita akses langsung itu dia. Ya.
Makanya kalau kita mengerti itu betul, ya hidup kita nggak akan sama lagi sih. Gitu. Ya. Tadi mungkin gue tambahin sedikit yang tadi di awal dia bilang kita kayak orang berjalan yang orang udah mati sebenarnya. Cuman hidup di sini kayak jalan gitu, ngikutin hidup aja. Habis itu kita jadi kayak terbangun kan, waking up. Gitu. Ya. Habis itu tadi kita baca lagi di ayat itu bahwa ada kita kayak looking forward, ya kan? Untuk apa? Gitu. Jadi kita watching, gitu. Kita melihat ke depannya untuk apa? Ya. Di situ ada tadi kita lihat. Kalian nemuin nggak tuh di ayat berapa? Edge ya, apa namanya feature edge tadi? Kalau di ayat 6 nih gue baca. Ayat 6. Di ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga. Yeah. Ini kan menarik. Orang belum terjadi kok, tapi dia udah pakai kalimat yang sudah terjadi. Sebegitu yakinnya Paulus kan, gitu loh. Jadi dia ini udah selesai, udah dandil, gitu loh, udah beres semuanya. Makanya dia bilang di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Lah, emang kita sekarang emang sekarang kita posisinya di mana? Kita masih di dunia, bukan di surga. Tapi dia ngomongnya itu seperti sudah terjadi. Ya, seakan-akan sudah terjadi dan ini sesuatu yang pasti. Makanya tadi dia bilang, ya kita diselamatkan kasih karunia, tapi ini imannya nih. Imannya ini ya ini, gitu. Kita beriman betul, kita percaya betul. Gitu. Ikut Yesus ya ini tadi. Ya, membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga supaya pada masa yang akan datang. Nah, ini looking forward, ya kan? Di masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia ini melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus. Jadi ya dari yang tadinya kita udah walking dead, terus kita udah mulai ngerti, kita mulai bangun, kita mulai tahu gitu ya, salvation ini apa. Berikutnya kita looking forward gitu, menantikan ini. Ya kan? Menantikan yang dijanjikan ini dengan apa? Iman. Ya kan iman itu kita belum pernah lihat. Makanya perlu iman. Kalau udah pernah lihat nggak perlu iman. Gitu. Ya kan? Tadi. Nah, in the meantime, tadi yang kita bahas semua itu artinya kita ada pekerjaan yang kita harus lakukan in the meantime ini kita masih di sini. Ya kan? Gimana kita hidup, pekerjaan Tuhan kita lakukan, gimana kita bisa jadi berkat buat orang lain, gimana kita bisa menghasilkan buah roh yang selama ini kita bahas, ya kan, yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Jadi itu chapter 2 ini, Efesus 2 ini ngomongin tentang itu. Yes. Ada lagi yang mau ditambahin? Cukup sih. Cukup ya? Iya. Ini sih gue tadi sempat out of context nanti ini ya sempat kepikiran tentang yang perumpamaan perempuan Syro-Fenisia yang percaya. Jadi tadi kan bicara tentang Gentiles, terus kenapa sih sampai segitunya ada pengelompokan pada masa dahulu gitu kan? Ya. Bahkan gue kayak cerita tentang perempuan ini gitu yang dibilang yang anaknya sakit, terus dia memohon kepada Tuhan untuk mengusir Tuhan Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Ini yang ayat yang cukup kontroversial sih, cuman mungkin kan kita bisa memberikan pengertian juga nih kalau teman-teman yang pernah dengar terus kayak merasa nggak nyaman atau gimana gitu. Lalu Tuhan Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah di sini juga, tadi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka Yesus kepadanya perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Jadi karena ini juga seperti pernyataan imannya di si cewek ini gitu kan, si perempuan ini gitu, dan walaupun sudah dibilang seperti itu, dia tetap percaya dan meminta kepada Tuhan, dan Tuhan mengabulkan permintaannya. Cuman ini memang pada masa ini kan dulu sebelum pas masa Tuhan Yesus lagi sedang menubuat segala macam gitu kan. Cuman kalau nggak salah dulu kita pernah cerita-cerita tuh bahwa memang misinya awalnya Tuhan Yesus itu datang untuk bangsa Israel dulu kan ya. Terus setelah mati di kayu salib itu menebusnya semua orang manusia gitu kan. Ada Kobe waktu itu ada tambahan nggak? Sorry. Tentang ini ya. Iya. Kenapa sih ada ngomong seperti ini gitu kan? Kita lihat cerita ini gitu. Satu kata yang gue selalu pegang betul-betul itu adalah kita perlu kerendahan hati untuk datang kepada Tuhan. Humility. Gitu. Ya, kalau kita lihat semuanya itu ada bagian ini.
Dan kalau kita bilang, ya betul, memang ini awalnya memang dikasih untuk bangsa Israel dulu, baru nanti Gentiles. Ini kayak planningnya Tuhan. Gitu. Iya. Ya kan? Tapi kalau kita ngomong gitu, buktinya yang wanita itu emangnya dibilang enggak, lu nggak bisa. Ya, Tetap. kan enggak. Dia pada saat dia bilang mau remah-remah itu, tetap kan gitu loh. Sesuai dengan yang dia pengen banget gitu loh. Tapi karena apa? Karena dia datang dengan kerendahan hati. Jadi menurut gua, mau keadaan kita buruk apapun hari ini, kita merasa kita nggak layak, kita merasa aduh gua nggak dah gitu, atau kita merasa nggak perlu atau apapun itu, selama kita datang dengan kerendahan hati itu, minta ampun sama Tuhan, ya kan? Itu Tuhan ampunin. Mau seberapa berat dosa kita, itu Tuhan ampunin. Tapi itu poin pentingnya adalah datang dengan kerendahan hati. Bukan datang itu dengan tuntutan, supaya menuntut. Terkabul. Iya, tuntut dong gitu. Kan ini buktinya nih anak, ya kita pakai cerita anak bungsu misalkan. Ya kan? Ya, jangan sampai salah kaprah pakai cerita anak bungsu itu tuh anak bungsu aja salah diterima sama bapaknya. Jadi gua udah salah gini lu harusnya terima gua dong. Ini cara yang salah. Kalau kita baca betul anak bungsu itu datang dengan kerendahan hati. Dia aja udah merasa dia nggak layak, udahlah gua jadi jagain pegawai aja. Ya, jadi pegawai aja juga udah nggak apa-apa. Itu kan perlu kerendahan hati untuk bisa lakukan itu. Dia nggak datang langsung pulang, dia bilang gue nuntut semua, gue mau minta balik. Dan kalau lu nggak kasih, lu harus kasih gue. Nggak bisa. Itu kan ranah bapaknya juga yang mau kasih kan. Jadi satu titik yang penting itu tadi dengan kerendahan hati. Sama seperti wanita Gentiles yang tadi lu bilang itu, San. Dia juga dengan kerendahan hati, ya kan? Udah, itu sisa-sisanya aja juga nggak apa-apa. Itu butuh kerendahan hati. Kalau nggak ada kerendahan hati, ya sama kayak anak muda yang kaya itu. Iya. Ya, gitu. Yang dia bilang, gue masih gimana nih supaya bisa masuk kerajaan surga? Ya udah lakukan perintah. Sebenarnya itu 10 perintah Allah, San. Gitu. Bukan bilang itu mulai dari perintah 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya kan? Dia bilang, gue udah lakuin itu semua. Itu aja nggak mungkin. Itu aja mana mungkin sih gitu loh, ya kan? Itu aja udah bohong sebenarnya. Tapi dia bilang gue udah lakuin itu semua, terus apa lagi? Tuhan bilang ya udah jual semua kepunyaanmu, berikan pada orang miskin dan ikutlah aku. Dia bilang gitu. Itu bukan artinya kalau mau ikut Tuhan tuh harus jual semua harta kekayaanmu, bukan. Itu hubungannya sama perintah 1, 2, 3, 4. Karena 1, 2, 3, 4 itu antara manusia sama Tuhan. 5 sampai 10 itu antara manusia sama manusia, makanya salib itu kalau kita ngerti. Nah, si orang ini antara manusia sama manusia dia merasa dia udah perfect. Gitu. Nah, itu dia. Kalau kita cuma pakai perbuatan baik kita doang, nanti ujungnya kayak gitu. Gue udah lakuin semua kok, gue udah bikin ini, gue udah bikin itu, gue udah tolong ini, gue udah tolong itu. Tapi giliran suruh ikut Tuhan Yesus Kristus, ya nggak bisa. Akhirnya Tuhan bilang apa? Ya hartanya. Apa? Di mana hatinya? Itu di hartanya dia. Gitu. Ya, itu. Padahal kalau kita pikir lagi, ya gue coba menganalisa cerita ini gitu. Ya ampun, kalau Tuhan Yesus ada di depan kita dan dia ngomong gitu, dia kan sumber segalanya. Takut banget. Kehilangan apa? Ini ada di depan mata secara fisik loh di waktu itu. Pas dia ngomong sama anak muda kaya itu. Ya udah kalau suruh gitu ya udah lepas aja. Makanya murid-muridnya kan semua yang dia bilang oke, follow me, itu mereka langsung lepas jalan. Kalau dipikir-pikir lagi kan gila juga ya, langsung tinggalin semuanya, ikut jalan. Di waktu itu juga bahasa Inggrisnya ada immediately, segera, dengan segera. Jadi banyak nih kalau udah cerita jadi kemana-mana, tapi kita jadi dapat artinya. Jadi sebenarnya mau Yahudi, mau Gentiles itu keselamatan itu buat semuanya orang yang mau percaya sama Tuhan. Itu sih. Ya. Thank you. Ya. Karena Tuhan juga nggak tunda-tunda ya. Waktu dia mau disalib juga dia nggak bilang nanti dulu gue kerjain yang lain, nanti habis itu baru gue disalib gitu. Tapi dia langsung gue langsung di hari itu juga diadili, hari itu juga dia pikir, hari itu dia selesaikan juga. Gitu. Dan itu bahkan jauh daripada apa yang mungkin kita tinggalkan untuk dia gitu. Gitu. Jadi sebenarnya kita cuma disuruh tinggalin yang ada pada kita, tapi ikut Tuhan. Tapi Tuhan itu udah
udah merendahkan diri dia menjadi manusia untuk tebus kita semua gitu. Sebenarnya perbandingannya tuh jauh, tapi kadang-kadang ya manusia masih ada kedagingannya. Ya, gitu ya. Iya, luar biasa sih. Betul, makanya kita perlu mengerti sih, gitu. Ya kan, arti keselamatan itu apa? Itu dulu. Ya. Kalau kita nggak merasa kita perlu diselamatkan, ya kita nggak perlu juru selamat. Nah, itu aja sih. Ya kan? Dan itu gue bisa ngerti di bagian itu. Karena ya itu, balik lagi kayak Paulus tadi bilang, gue dulu juga kayak gitu. Sama, gue dulu juga kayak gitu. Ya kan? Ngapain sih? I can save myself. Are you sure? Gitu loh. Ya kan? Are you sure? Gitu. Itu sih. Jadi semoga apa yang kita bahas ya, ini bisa membangkitkan iman. Bisa kita sama-sama mengerti betul membangun keselamatan itu. Ya. Kenapa Tuhan mau tebus kita di kayu salib gitu. Jadi kita jadi ngerti sebuah karya penebusan yang besar ini. Dan dengan kalau kita udah mengerti, ya udah kita nggak akan sama lagi cara hidup kita. Itu sih. Ya, buat teman-teman yang mungkin tadinya belum percaya, ya ini hari keselamatan itu. Di Alkitab ditulis seperti itu. Jangan tunda lagi. What for? Dan kalau kita yang pelajari Alkitab, kita tahu waktu nggak banyak lagi. Ya. Oke. Siap. Mungkin ada lagi sebelum kita tutup? Cukup. Oke. Thank you Irsan, thank you Alvin. Buat waktunya udah konsisten. Kita sambung lagi minggu depan chapter 3. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Bye-bye. Bye-bye. God bless.